Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran kimia di submateri berikutnya. Masih dalam bab senyawa turunan alkana. Kalau pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang alkohol dan eter. Hari ini kita akan membahas tentang kelanjutannya, yaitu senyawa aldehid dan keton, atau yang dalam nama IUPAC-nya itu disebut alkanal dan alkanon. Oke, sebelum belajar, baiknya kita berdoa dulu ya, menurut agama dan kepercayaan masing-masing, supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberkahi kita, melindungi kita, dan memberikan kemudahan dalam menerima pelajaran hari ini. Amin ya Rabbal 'Alamin. Nah, baiklah, langsung saja kita mulai. Ini di layar ini tanpa ada beberapa gugus fungsi. Jadi ini beberapa gugus fungsi dari senyawa turunan alkana yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Nah, kita masuk ke senyawa yang keempat, yaitu aldehid atau alkanal. Kalau kalian perhatikan di sini strukturnya ada RCOH. RCOH. R ini adalah rantai induknya, alkananya, sedangkan COH ini adalah gugus fungsinya. Nah, ini gugus fungsinya. Contohnya, contoh senyawanya adalah 1-butanal. Nah, kita akan pelajari bagaimana penamaannya, bagaimana sifatnya, kemudian apa saja fungsinya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Perhatikan gambar berikut. Nah, kalau kita lihat di sini ini ada gambar formalin. Ada yang tahu formalin itu untuk apa? Ya, formalin ini digunakan sebagai pengawet ya. Pengawet dalam kedokteran biologis. Jadi biasanya untuk jenazah atau untuk spesimen, misalnya kata gitu ya, yang diawetkan untuk penelitian. Kemudian ada lagi ini aseton. Ada yang tahu? Ini yang cewek-cewek biasanya ini. Aseton, ya ini biasanya digunakan sebagai pembersih kuteks ya, untuk kuku. Nah, ini dia contoh formalin tadi sebagai pengawet. Tapi kalau sekarang ini ada juga sebagian orang yang nakal, formalin digunakan untuk makanan. Itu sangat berbahaya ya, karena sifatnya sangat beracun. Nah, ini ya. Oke, kita lihat yang akan kita bahas adalah pengertian, tata nama, dan isomer. Nah, perhatikan rumus struktur senyawa berikut. Di sini ada yang ingat ini namanya apa? Ini adalah senyawa alkana. Karena jumlah C-nya ada 3, maka namanya adalah propana. Ya, betul. Nah, sekarang kalau di bagian atom C ini, ya, ini kita ganti gugus OH-nya dengan C rangkap O, atau disebut gugus karbonil. Nih. Kemudian bisa juga pada propana tadi di C yang kedua yang di tengah, satu atom H-nya diganti dengan gugus karbonil juga, CO rangkap. Maka dia akan berubah, yang ini akan berubah menjadi alkanal atau aldehid. Sedangkan yang di sebelah sini akan berubah menjadi alkanon atau keton. Nah, inilah bedanya antara alkanal dengan alkanon. Ya. Kalau alkanal tadi gugus fungsinya selalu terletak di ujung, jadi dia selalu di ujung dan selalu mendapat nomor 1. Nah, ya prioritas ya. Kalau alkanon ini letaknya selalu di tengah. Nah, ini di tengah dia, gugus karbonilnya. Jadi di kiri dan kanan ini terdapat gugus R. Nah, ada rantai R, rantai alkana ya. Itu perbedaannya. Nah, ini contoh dari alkanal, ini contoh dari alkanon.
Ini gugus fungsinya dan ini namanya. Yang ini tadi namanya awalnya kan alkananya propana. Ketika dia sudah diganti gugus atom H-nya diganti gugus karbonil, dia berubah menjadi propanal. Jadi akhiran A-nya berubah jadi al, jadi propanal. Sedangkan untuk alkanon, ya namanya saja alkanon, berarti akhirannya kita ganti dengan akhiran on, jadinya propanon. Ini dia. Ini perbandingan jumlah atom C, H, dan O pada alkanal atau aldehid. Perbandingan jumlah atomnya. Kita lihat kalau pada rumus molekulnya CH2O. Berarti 1:2:1. Ya. Ini juga kalau disederhanakan C2H4O sama 1:2:1. Nah, jadi rumus umum alkanal atau aldehid tadi C berapa? C. Nah, C berapa? Nah, coba kalian lihat ya. Apa rumus umum dari alkanal? Kemudian untuk alkanon sama seperti tadi, ini perbandingannya. C3H6O. Berapa perbandingan C-nya? C-nya 3, hanya 6, O-nya 1. Begitu juga dengan 2 butanon dan 3 pentanon. Perbandingannya kalau disederhanakan sama. Berarti rumus umum dari alkanon itu apa? C berapa? H-nya berapa? O-nya berapa? Nah, coba kalian cari ya. Kemudian untuk tata nama senyawa alkanal dan alkanon. Jadi ada dua penamaan. Yang pertama menurut aturan IUPAC, yang kedua menurut nama lazim atau trivial. Untuk alkanal atau aldehid, rantai lurus. Kalau untuk rantai lurus ini mudah ya penamaannya. Untuk C yang berjumlah 1, ini dia CH2O, seperti ini rumus strukturnya. Itu namanya adalah metanal. Untuk C-nya 2, namanya etanal. Untuk C-nya yang berjumlah 3, propanal. Dan seterusnya. Ya, sama seperti penamaan alkana. Nah, untuk alkanon yang berantai lurus, itu juga sama penamaannya. Kita lihat jumlah C totalnya berapa. Ya, misalnya ini C jumlahnya kan 3, C-nya ada 3, berarti dia itu propanon. Tapi di mana letak gugus fungsinya? Kalau gugus fungsinya di sini terletak di nomor 2, maka nama senyawanya adalah 2 propanon. Sedangkan yang ini jumlah C totalnya ada 4. Kemudian karbonilnya juga di nomor 2. Maka disebut 2 butanon. Sama seperti ini ya. Jadi dia penamaannya. Kita hitung dari salah satu ujung, prioritaskan gugus karbonil. Gugus karbonil harus dapat nomor terkecil. Nah, seperti yang ini, yang terakhir ini juga C5H10O. Di sini. Ini gugus karbonilnya terletak di atom C nomor 1, 2, 3. Jadi dia namanya 3 pentanon. Nah, jadi cara penamaan alkan rantai lurus itu langkah 1 kita hitung, kita cari dulu rantai induknya. Semua ini ya yang melewati gugus karbonil. Kemudian beri nomor. Setelah itu baru tuliskan namanya dengan menuliskan angka gugus karbonil terletak di nomor berapa, kemudian jumlah total C-nya berapa. Ini dia. Jadi urutan penamaannya adalah yang pertama nomor atom C gugus karbonil, sebutkan dulu, kemudian diberi strip, kemudian nama rantai utama. Jangan lupa penamaan ini harus tepat ya. Jadi angka diberi tanda strip, garis strip, kemudian lanjutkan dengan nama rantai utamanya. Nah, seperti ini.
Nah, saya punya dua gambar di sini, struktur senyawa. Apakah namanya dari kedua gambar ini tadi? Nah, coba kita lihat. Ini gambar pertama. Seperti tadi caranya kita cari rantai induk dengan jumlah atom C yang paling banyak. Jadi kalau kita hitung di sini 1, 2, 3. Ini kalau ke bawah. Kalau mendatar 1, 2, 3. Sama ya, berarti kita ambil. Nah, boleh mendatar, boleh juga belok ke bawah. Nah, setelah itu kita beri nomor. Karena ini merupakan gugus alkanal atau aldehid. Nah, lihat. Karena CO-nya terletak di ujung. Ya, CO-nya terletak di ujung. Jadi dia selalu mendapat nomor 1. Nah, kita nomori dari sini 1, 2, 3. Berarti di sini ada gugus metil. Sini ada metil, ini sebagai cabang. Jadi ini cabangnya. Terletak di nomor berapa? Terletak di nomor 2. Maka namanya adalah, untuk senyawa ini namanya adalah 2-metil propanal ya, 2-metil propanal. Kalau yang di bawah ini, nah sama caranya seperti tadi. Kita lihat dulu, ini gugus fungsi terletak di atom C nomor berapa nih? Di tengah-tengah. Nah, berarti ini adalah alkanon ya, alkanon atau keton. Nah, karena dia terletak di tengah, di kanan kirinya ada C juga mengikat atom C. Kemudian berilah nomor. Nomor itu dimulai dari sebelah kiri. Kenapa dari kiri? Karena gugus fungsi harus mendapat prioritas nomor terkecil. Jadi kita beri nomor di sini 1, 2, 3, 4, 5. Ini rantai induknya ada 5 ya, rantai terpanjang. Maka selanjutnya adalah tuliskan nomornya. Ini di sini ada metil. Metil ini sebagai cabang. Terletak di nomor berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, di nomor 4. Jadi sebutkan 4 metil. Kemudian di sini 2 pentanon ya. Nah, itulah namanya. Jadi ini tadi tahap-tahapnya. Ini cara memberi nama tadi ya. Langkah 1, pilih rantai induk. Nih, berarti dia jadi cabang. Kemudian langkah ketiga, ini diberi nomor. Kemudian langkah keempat baru tuliskan nama senyawanya, 2-metil propanal. Untuk alkanon, cara penamaannya ini, langkah pertama pilih rantai induknya, kemudian langkah kedua metil sebagai cabang, langkah ketiga beri nomor, dimulai dari kiri, prioritas CO yang utama, kemudian namanya adalah 4 strip metil, strip 2 strip pentanon ya, jangan salah. Nah, jadi urutan penamaannya adalah nomor cabang, strip, nama cabang, strip nomor atom C gugus karbonil, strip nama rantai induk. Ya, itu adalah urutan penamaannya. Untuk nama trivial atau nama lazim untuk senyawa alkanal, ini formaldehid yang atau formalin yang kita kenal tadi. Ini rumus strukturnya. HCOH. Asetaldehid ini, propionaldehid seperti ini, butyraldehid itu seperti ini ya. Jadi C-nya 4. Kalau untuk nama trivial itu akhirannya kita gunakan kata aldehid ya. Sedangkan untuk alkanon atau nama trivialnya itu keton. Jadi cara penamaannya adalah alkil. Kemudian ini adalah gugus ketonnya. Sebutkan alkilnya kanan kirinya dengan urutan sesuai urutan abjad, baru sebutkan kata keton di akhirnya.
Nah, contohnya ini disebut dimetil. Kenapa? Karena metilnya ada dua. Dimetil keton. Nih, seperti ini. Kalau ini namanya etil, karena di sini etil, C2, di sini metil. Jadi etil metil keton. Itu nama trivialnya. Kemudian ini isomer. Isomer ya. Jadi isomer itu ada dua, isomer struktur dan isomer ruang. Nah, untuk isomer struktur ini terbagi tiga, ada isomer rangka, isomer posisi, dan isomer fungsi. Sedangkan isomer ruang dibagi dua, isomer geometris dan isomer optis. Isomer fungsi itu ada misalnya untuk alkanal itu isomer fungsinya adalah alkanon ya. Jadi untuk alkanal ini isomer fungsinya alkanon. Kemudian kalau isomer kerangka ini isomer C4H8O misalnya, butanal. Butanal ini punya isomer kerangka 2 metil propanal. Jadi ini sama-sama jumlah C-nya 4, yang satu lurus, satu bercabang. Tapi gugus fungsinya sama-sama aldehid. Ya, sama-sama COH. Sedangkan ini kalau isomer posisi, letak gugus karbonilnya ini berubah ya, antara 2 pentanon sama 3 pentanon misalnya. Oke. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Untuk tugas silakan kalian kerjakan nanti di kolom deskripsi ya, setelah nonton video. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi minggu depan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.